Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom yang sederhana ini dalam rangka kucing ya, praktek kucing. Salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan proses coaching kita hari ini berjalan dengan lancar Bu ya. Baiklah, di sini saya sebagai observer yaitu Sherly Apriani dan kemudian sebagai coach yaitu Ibu Ruhul Muhlisa, kemudian sebagai coach yaitu oleh Ibu Nopiana. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pembuka ya kepada Ibu Ruhul ya sebagai coach ya. Gimana Bu Ruhul, siap? Insya Allah siap Bu Sherly. Oke, Bu Nopi siap? Siap Bu Sherly. Oke, nah sekarang Bu Ruhul, ini kan kita kan akan praktik kucing nih kan Bu ya. Jadi kira-kira nih dalam praktek kucing ini kan ada beberapa kompetensi yang harus kita kembangkan. Nah, salah satunya kompetensi kehadiran penuh, membuat mendengar aktif pertanyaan, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira menurut Bu Ruhul yang mana yang harus dikembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Ya Bu Sherly, terima kasih Bu Sherly. Kalau menurut saya ketiga kompetensi itu sangat penting bagi seorang coach ya Bu Sherly ya, harus hadir secara penuh, kemudian harus mendengarkan secara aktif, dan seorang coach itu harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi tersebut, yang paling menantang bagi saya, menurut saya Bu Sherly, itu adalah membuat pertanyaan berbobot. Nah, kenapa? Karena seorang coach harus kreatif merumuskan suatu pertanyaan dari hasil diskusi bersama dengan coaching. Karena kalau tidak mengajukan pertanyaan yang berbobot, maka tujuan dari coaching itu tidak akan berhasil. Itu yang paling menantang menurut saya, Bu Sherly. Iya, bagus sekali Bu Ruhul ya. Berarti Bu Ruhul sudah tahu kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching kita pada hari ini. Nah, kemudian Bu Ruhul, kira-kira nih setelah kita melakukan proses coaching ini, harapan apa yang ingin Bu Ruhul capai dalam proses coaching ini? Harapan saya tentunya yang pertama, saya ingin lebih meningkatkan kompetensi sebagai seorang coach. Kemudian saya lebih paham terhadap bagaimana proses coaching sebenarnya. Dan pastinya harapan saya dapat apa ya, hasil diskusi dengan dalam coaching itu dapat menghasilkan suatu solusi dari seorang coach sendiri gitu. Bukannya menambah masalah, tetapi menyelesaikan permasalahan coach itu harapan saya, Bu Sherly. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan Bu ya proses coaching kita pada hari ini berjalan lancar Bu ya. Jadi solusi Amin, dari amin. pertanyaan dari coaching kita dapat terjawab Bu ya. Iya, ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ruhul dan Bu Nopiana. Silakan untuk melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Bu Sherly atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nopi. Waalaikumsalam Ibu. Bu Nopi bisa dengar suara saya ya dengan bagus ya. Alhamdulillah bisa Bu. Bu Nopi apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Nopi. Bu Nopi, saya dengar kemarin Bu Nopi mencari saya. Ada yang mau Ibu sampaikan dengan saya atau ada yang mau Ibu diskusikan? Iya Bu, saya beberapa hari ini ada permasalahan yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Apa Ibu ada waktu?
Kalau sekarang boleh Bu Nopi? Bu Nopi ada waktu kalau sekarang? Ada. Begini, Bu. Saya beberapa hari ini sering terlambat. Jadi saya dapat teguran tadi sama kepala sekolah. Oh, Hmm, seperti itu ya Bu Nopi ya. iya, Bu. Jadi tujuan Bu Nopi dengan kita berdiskusi ini seperti apa nih sebenarnya Bu Nopi? Begini, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya hari ini. Dan saya tidak ingin terjadi lagi berulang-ulang, Bu. Begitu, Bu Seperti itu ya. Ruhul. Mm-mm. Oke, baik Bu Nopi. Berarti harapan Bu Nopi dengan berdiskusi kita berdua ini dapat menyelesaikan permasalahan yang Bu Nopi hadapi ya, Bu Nopi ya. Iya, benar sekali, Bu. Saya beberapa hari ini udah resah, Bu, kalau sudah sampai di sekolah karena sudah dapat teguran tadi, Bu kan. Jadi saya ingin bercerita Mm-mm. sama Ibu. Iya. Kira-kira kenapa Bu Nopi terlambat ke sekolah? Begini, Bu. Sebenarnya saya tidak sengaja sih, Bu. Saya terlambat karena saya sebelum berangkat ke sekolah, saya harus antar anak dulu, Bu, ke sekolahnya. Kebetulan Mm. jarak sekolah dengan sekolah kita itu jauh, Bu. Saya harus antar dia dulu, baru bisa ke sekolah. Seperti itu, Bu. Kira-kira Hmm. ada apakah ada solusinya itu, Bu? Bu Nopi, kalau saya boleh tahu, berapa orang ya anak yang Ibu antar ke sekolah? Kebetulan anak pertama, anak saya, Bu, yang pertama, yang paling tua. Hmm. Eh, Jarak sekolah anak dengan sekolah Bu Nopi itu berdekatan atau berjauhan Bu Nopi? Lumayan jauh sih, Bu. Kira-kira sekitar setengah jam kalau saya antar, Bu. Oh, setengah jam berangkat dari rumah itu ke sekolah anak dan ke sekolah Bu Nopi sendiri. Iya, Seperti itu iya, ya? iya, benar sekali, Bu, Ibu Ruhul. Jadi Oh, di perjalanan belum lagi saya mengalami kemacetan, bukan? Jadi tiba di sekolah udah telat, Bu. hmm. Jadi saya Nah, Bu juga, Nopi sendiri. jadi saya merasa apa tidak enak, Bu, sama teman-teman lain juga, bukan? Ya, Bu Nopi ngantarnya dengan kendaraan atau dengan angkutan umum, Biasanya setiap pagi saya antar dengan kendaraan pribadi kereta. atau angkutan Iya, umum? kendaraan pribadi, Bu. Kendaraan pribadi ya, Bu Nopi ya. Iya. Oh, jadi masalah Bu Nopi, sebenarnya Bu Nopi punya kendaraan pribadi, dan sebenarnya Bu Nopi sendiri yang mengantarkan anak ke sekolah. Iya, Kemudian benar dari sekali, sekolah Bu. anak, ya. Kemudian dari sekolah anak baru Bu Nopi menuju sekolah sendiri. Seperti itu ya, Bu Nopi ya. Iya, iya, betul sekali, Bu. Kira-kira yang menyebabkan Bu Nopi terlambat itu apa sebenarnya? Hmm, saya sudah berusaha, Bu, eh, apa bangun lebih cepat ya. Namun karena di perjalanan itu lama, jarak jarak dari rumah dan sekolah, terus tiba di sekolah apa terjadi kemacetan juga di jalan, Bu. Itu problem juga, Bu ya. Mm-mm, mm-mm. Saya sudah Kalau berusaha menurut datang Bu tepat. Nopi, ya. Kalau menurut Bu Nopi, apakah sudah cukup cepat Bu Nopi untuk mempersiapkan pagi untuk berangkat itu atau belum? Karena kalau saya Eh, lihat kan sepertinya Bu Nopi mempersiapkan tuh pagi-pagi awal sekali tapi terlambat juga. Nah, menurut Bu Nopi, apakah tepat waktunya, manajemen waktunya seperti atau seperti apa Bu Nopi? saya sudah atur waktu dengan bagus, Bu. Malah saya dari rumah itu berangkatnya jam setengah tujuh, Bu. Saya antar anak Mm-mm. dulu ke sekolahnya, sampai di sekolah dia jam 7, bukan? Jadi setelah antar langsung saya balik terus ke sekolah, Bu. Mm-mm. Jadi Tapi harapan Bu Nopi nggak mau terlambat ya? iya, Bu, karena kan absen juga berapa setengah delapan, bukan? Iya, iya. Oke, kalau begitu menurut Bu Nopi, Ibu sendiri sebenarnya nggak ingin terlambat, ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Hmm,
Sepertinya supaya Bu, tidak terlambat ke sekolah? baik Bu, sepertinya saya akan menjumpai dulu kepala sekolah Bu. Saya akan minta maaf Mm-mm. dulu agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Mm-mm. Kemudian dari diri Bu Nopi sendiri seperti apa? Apa yang bisa Ibu Nopi lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah? Mungkin saya akan meminta tolong kepada kakak saya. Kebetulan anaknya satu sekolah juga dengan anak-anak saya, Bu. Cuma kami Mm-mm. tinggalnya berbeda rumah, Bu ya. Kemungkinan saya akan mengantar dulu anak saya ke rumah kakak, baru kemudian saya akan berangkat ke sekolah. Sepertinya seperti itu aja, Bu. Seperti itu. Menurut Bu Nopi, rencana Bu Nopi seperti itu efektif tidak? Atau ada rencana lain, solusi lain menurut Bu Nopi? Kalau rencana lain sepertinya tidak ada, Bu. Solusi yang terbaik sepertinya saya harus bekerja sama dengan kakak saya. Saya akan minta tolong sama beliau untuk Mm-mm. mengantarkan eh, si abang ke sekolah. Gitu ya. Ada nggak orang lain yang ingin Bu Nopi libatkan di sini untuk membantu Bu Nopi? Hmm, sepertinya cuma kakak saya yang bisa saya andalkan Bu saat ini karena kebetulan anaknya satu sekolah dengan anak saya Bu. Mm-mm. Kalau manajemen waktunya seperti apa Bu Nopi? Manajemen Apakah mungkin waktunya, harus dipercepat lagi atau bagaimana? iya, kebut sepertinya ya Bu, seperti itu. Saya akan mengatur waktu lebih awal lagi, ya. Ya, sepertinya seperti itu, mengantar dia terlebih dulu ke rumah kakak, kemudian baru saya akan menuju ke sekolah. Karena ke sekolah dari rumah dengan ke sekolah jaraknya cuma beberapa menit, sekitar 10 menit udah sampai, Bu. Oh, sebenarnya antara jarak rumah ke sekolah Bu Nopi tempat bertugas itu dekat ya? Dekat. Mm-mm. Kira-kira kalau Bu Nopi menjalankan rencana seperti tadi mengantar anak dulu ke tempat kakak, ada nggak tantangannya nanti di situ Bu Nopi? Eh, Kebetulan jarak rumah saya dan rumah kakak itu nggak jauh Bu ya. Terus dan kalau pagi-pagi saya antar pun jalan masih sepi, tidak terlalu macet. Sepertinya seperti itu, Bu. Baik. Bu Nopi yakin nggak dengan rencana Bu Nopi nanti ini akan berhasil Bu Nopi nggak terlambat lagi ke tempat tugas? Saya yakin Bu bisa Bu. Karena nanti saya akan diskusi lagi dengan kakak saya perihal masalah ini. Mudah-mudahan beliau bisa membantu. Seperti itu Bu Ruhul. Menurut Bu Nopi efektif nggak ini yang akan Ibu Nopi rencanakan? Insya Allah akan Apakah efektif. uh-uh, apakah akan Bu Nopi tidak akan terlambat lagi nanti ke sekolah atau seperti apa? Efektif nggak kira-kira? Kalau manajemen waktunya sepertinya udah bisa itu Bu. Saya sudah diatur kayaknya udah betul. Kemungkinan sebelum jam 7 saya sudah berangkat ke sekolah biar tidak terlambat. Oke, luar biasa sekali sebenarnya Bu Nopi. Udah merencanakan seperti itu ya. Iya, iya. Kalau saya, menurut saya juga setuju dengan pendapat Bu Nopi, karena jarak rumah ke tempat tugas itu dekat, tetapi yang menghambat adalah karena harus mengantar anak dulu ke sekolahnya. Itu Iya, yang membuat Bu Nopi terlambat sebenarnya ya. Jadi dengan Bu Nopi apa ya, menitipkan anak untuk pergi bareng dengan sepupunya karena sekolahnya sama. Nah, menurut saya itu jalan keluar yang mungkin bisa Ibu Nopi lakukan, Bu Nopi terapkan sehingga Bu Nopi tidak terlambat lagi ke sekolah, ya. iya, iya betul Bu. Itu akan saya Mm-mm. lakukan. Saya yakin saya pasti bisa Bu. Baiklah Seperti Bu. itu ya, Bu Nopi ya. Iya Bu, ini Gimana? waktunya pun. Ya, saya senang Ya, sekali Bu bisa bercerita sama Ibu, akhirnya mendapatkan solusi luar biasa Bu. Terima kasih banyak Bu ya. sama-sama Bu Nopi. Gimana perasaan Bu Nopi setelah kita diskusi? Alhamdulillah senang sekali Bu, akhirnya dapat jawaban dari permasalahan saya selama ini Bu. Terima kasih banyak Bu Ada perasaan Ruhul.
Nah, sama-sama Bu Nopi. Ada perasaan yakin ya akan menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri ya? Ya, Bu. Saya Ya, yakin bisa, insya Bu. Allah. Insya Allah. Selamat Bu Nopi. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu berhasil dan Ibu tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik-baik, Bu. Terima kasih, Bu Ya, Ruhul. terima Baiklah. kasih Bu Nopi. Ya, saya pulang dulu, Bu ya. Ya, selamat Bu. Yuk, sampai jumpa lagi, Bu Ruhul. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah melaksanakan proses coaching dengan lancar dan baik ya. Alhamdulillah. Di sini saya sebagai observer sangat antusias mendengarkan proses coaching pada hari ini, luar biasa. Saya lihat dari perkembangan coach dan coachingnya sama-sama aktif. Kemudian coachnya luar biasa, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach merasa lebih nyaman untuk menjawab pertanyaan. Kemudian coach pun lebih nyaman untuk berbagi masalah dan bisa menjawab atas permasalahan yang sudah ada. Kemudian proses coaching hari ini sangat berjalan sesuai dengan alur Tirta ya. Di situ ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian bagaimana cara kita menjawab permasalahan ini sehingga kita dapat melaksanakannya rencana tindak lanjutnya sesuai dengan apa yang di coaching ya. Gimana Bu Ruhul perasaannya pada hari ini? Perasaan saya campur aduk, Bu Sherly sebenarnya. Saya deg-degan apakah setiap alur itu sesuai dengan alurnya atau malah saya loncat-loncat. Jadi dari tadi saya lihat catatan terus. Ini sesuai atau tidak ya alurnya. Karena begitu alurnya terloncat, terlewati, maka buyar semua dari yang direncanakan di awal. Iya. Tapi kalau menurut saya udah bagus itu, alur tirtanya sudah masuk semua. Kemudian solusi dari permasalahan pun sudah didapatkan oleh coach kita ya. Menurut Bu Ruhul, apa yang harus kita kembangkan ke depan lagi jika kita akan melaksanakan ataupun mengaplikasikan coach ini di tempat kita bekerja? Apa yang harus kita gali lagi? Kalau menurut saya, Bu Sherly, semuanya harus kita gali sebenarnya. Kita harus benar-benar fokus terhadap lawan bicara, kemudian tidak boleh pecah sedikit pun pikiran kita, harus benar-benar mendengarkan permasalahannya. Karena kalau kita tidak mendengarkan, tidak menyimak dengan baik, maka kita tidak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan itu kita nggak bisa. Nggak nyambung jadinya. Jadi benar-benar kehadiran penuh dan mendengarkan dengan penuh itu memang harus dilakukan oleh seorang coach. Itu menurut saya, seorang coach ya, itu menurut saya Bu Sherly. Iya, luar biasa sekali Bu Ruhul ya. Terima kasih banyak untuk praktek coachingnya pada hari ini kepada Bu Ruhul dan juga Bu Nopi. Mungkin cukup sampai di sini saja ya. Untuk menggali pengalaman, pengetahuan kita selanjutnya mungkin kita bisa praktekkan sendiri. Kemudian mencari ilmu sendiri menurut pengalaman kita masing-masing ataupun berbagi pengalaman terhadap kawan lain ya. Mungkin hari ini proses coaching kita cukup sampai di sini. Mungkin dari saya ada kekurangan, ada kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.